akan membacakan materi mengenai hakikat pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadi proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah subjek dan sebagai objek dari kegiatan pembelajaran. Karena itu, inti proses mengajar tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, B. Konsep pembelajaran. Ada banyak sekali konsep pembelajaran yang diterapkan khususnya di Indonesia. Salah satunya konsep pembelajaran konstekstual, yang dipandang sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip pembelajaran. Konsep pembelajaran yang konstekstual ini merupakan pembelajaran yang aktif antara guru dan siswa. Dan di dalam konsep ini ada unsur-unsurnya, penjelasannya sebagai berikut. 1. Konstruktivisme. Belajar adalah proses aktif mengkonstruksi pengetahuan dari abstrak pengalaman alami maupun manusiawi, yang dilakukan secara pribadi, adil, dan sosial untuk mencari makna dengan memproses informasi sehingga dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimiliki. 2. Inquiry. Siklus inquiry. Observasi dimulai dengan bertanya, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, dan menarik simpulan. Langkah-langkah inquiry dengan merumuskan masalah, melakukan observasi, analisis data, kemudian mengomunikasikan hasilnya. Inquiry merupakan pembelajaran untuk dapat berpikir nyata dan kritis dalam menyikapi. Biasanya untuk inquiry ini berbentuk kasus untuk dianalisis berdasarkan teori yang ada. 3. Questioning. Berguna bagi guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai peserta didik. Menggali informasi tentang pemahaman, perhatian, dan pengetahuan peserta didik. Berguna bagi peserta didik sebagai salah satu teknik dan strategi belajar. Jika pertanyaannya bagus, maka akan memberikan rasa ingin tahu kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu yang kelima, modeling. Berguna sebagai contoh yang baik dapat ditiru oleh peserta didik seperti cara menggali informasi, demonstrasi, dan lain-lain. Pemodelan ini dapat dilakukan oleh guru sebagai teladan, peserta didik, dan tokoh lain. Yang keenam, reflection, yaitu tentang cara berpikir apa yang harus dipelajari sehingga ada respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan baru. Hasilnya nanti merupakan konstruksi pengetahuan yang baru. Bentuknya dapat berupa kesan, catatan, atau hasil karya yang dapat memberikan timbal balik. Yang ketujuh, authentic assessment, yaitu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini berlangsung selama proses pembelajaran secara terintegritas. Pada unsur ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu tes dan non-tes. Alternatif bentuk yang dapat dilakukan kinerja, observasi, portofolio, dan jurnal. Sini saya akan menjelaskan tentang landasan konsep pembelajaran. Pembelajaran harus memiliki landasan-landasan yang kokoh dan kuat agar segala perubahan didasarkan pada kajian-kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan konsep pembelajaran ada 4. Yang pertama, landasan fisiologis. Belajar berarti mengingatkan manusia mengenai makna hidup yang dapat dilalui dari proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini akan kebenaran. Yang kedua, landasan psikologis. Hubungan antara manusia dan perilakunya. Sebagai upaya membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, landasan sosiologis. Terciptanya hubungan sosial yang baik antara guru dan peserta didik, maka komunikasi dalam pembelajaran akan tersampaikan dengan optimal.
Yang keempat adalah landasan religius atau transidental. Landasan yang sangat mendasar dan kuat pengaruhnya, sangat indah dan berkahnya dalam proses pembelajaran apabila selalu disertai oleh landasan religius. Dari keempat landasan di atas akan muncul teknologi pembelajaran yang akan mengikuti zaman. D. Proses pembelajaran klasik, personal, interaksional, dan teknologika. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. 1. Klasikal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti klasikal didefinisikan secara bersama-sama di kelas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka model pembelajaran klasikal adalah suatu model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik secara bersama-sama, melakukan kegiatan diskusi atau tanya jawab dalam kelompok besar, yaitu semua siswa yang ada dalam kelas. Pada model pembelajaran klasikal, guru mendominasi dan menentukan seluruh proses kegiatan pembelajaran antara lain seperti 1. Banyaknya materi yang akan diajarkan. 2. Urutan materi pelajaran. 3. Kecepatan guru mengajar dan lain sebagainya, sehingga seluruh kegiatan di dalam proses pembelajaran sepenuhnya berada di tangan guru. 2. Proses pembelajaran personal. Model pembelajaran personal adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model pembelajaran memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realisasi untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Proses pembelajaran ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses secara efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Yang kedua, proses pembelajaran personal. Model pembelajaran personal adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model pembelajaran memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realisasi untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Proses pembelajaran ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses secara efektif. Selanjutnya, yang ketiga, proses pembelajaran interaksional. Proses pembelajaran dalam model interaksional terjadi melalui dialog dengan orang lain, apakah itu dengan guru, teman, atau orang lain. Belajar adalah kerjasama dan saling ketergantungan dengan orang lain. Siswa belajar memperhatikan, menerima, menilai pendapat orang lain, dan belajar menyatakan pendapat dan sikapnya sendiri. Melalui interaksi tersebut muncul pengetahuan, pendapat, sikap, dan keterampilan. Kurikulum pendidikan interaksional menekankan baik pada isi maupun proses pendidikan sekaligus. Isi pendidikan terdiri atas problem-problem nyata yang aktual dihadapi dalam kehidupan di masyarakat. Terima kasih. Hasil belajar dan pembelajaran. Secara umum, pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya satu aspek potensi saja. Setelah satu proses belajar berakhir, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi tersebut.
Hasil belajar diperoleh melalui proses pembelajaran. Siswa dapat mengetahui kemampuan masing-masing setelah hasil belajar keluar, seperti penerimaan rapot siswa kepada orang tua peserta didik. Sehingga di sini dapat diukur sampai mana kemampuan siswa tersebut dalam belajar di sekolah. Hasil belajar menjadi sebuah pengukuran dari penilaian kegiatan belajar atau proses belajar, dinyatakan dalam simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak atau siswa pada periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal ini meliputi faktor jasmani dan faktor psikologis pada diri masing-masing siswa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu yang turut mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.